alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di ruang kelas yang insyaallah berbarakah ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Baik Ustaz-Ustazah yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada siang hari ini dengan membaca basmalah masing-masing. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Suwardoyo selaku Kepala Sekolah SD Al-Irsyad. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul bertatap muka bersama di sini di ruangan SD Al-Irsyad 1 Cilacap, yang mana pertemuan ini kita akan membahas tentang kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana nanti akan disampaikan oleh Kepala Guru Penggerak Angkatan 7 yaitu Ustazah Sri Kusmiati SPD. Semoga sekolah kita semuanya nanti, anak-anak kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan kegiatan budaya positif dan bisa diterapkan di rumah juga. Dan untuk ustazah semuanya, mari kita bersama-sama belajar dan mendengarkan dari pemaparan nanti dari budaya penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, sehingga bisa mencerminkan karakter anak-anak kita dan bisa menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Dan nanti dari awal sampai akhir mari kita bersama-sama mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Kusmiati selaku anggota calon guru penggerak angkatan ke-7. Selamat melaksanakan kegiatan ini dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa membawa hal-hal yang positif untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustazah Sri Kusmiati SPD. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Al-Irsyad 1 Cilacap, Ustaz Dedi Suwardoyo SPD, dan yang saya hormati teman-teman guru hebat SD Al-Irsyad 1 Cilacap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya, angkatan 7 mengenai budaya positif. Ya, saya ucapkan selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. SD Al-Irsyad 1 Cilacap. Untuk modul budaya positif ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti kita pelajari tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita pelajari tentang perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kita akan bermain coba lakukan. Mungkin saya membutuhkan 2 orang untuk melakukan permainan ini. Ada yang bersedia maju? 2 orang laki-laki boleh? Ustaz Wahidin, ya boleh. Sama siapa ya?
Nanti dari orang A dan orang B. Ustaz Kamidin dan Ustaz Kandi. Oke. Ya. Untuk Ustaz Kamidin jadi orang A. Silakan. Dan untuk Ustaz Kandi jadi orang B. Untuk orang A tugasnya mengepalkan sapu tangan. Dan di dalam kepala tangannya itu dibayangkan ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti dan harus dilindungi, sangat berharga. Harus nanti orang B tugasnya mencoba membuka kepala tangan orang A, boleh menuju, boleh menghardik, boleh dengan segala cara dibuka, bagaimana caranya terserah. Terus orang A bisa melindungi karena yang di dalam kepala ini sesuatu yang sangat berharga. Misalnya dibayangkan aja misalnya sesuai bayangan misalnya apa atau yang menurut orang itu sangat berharga. Silakan Ustaz Andi boleh dengan cara apapun. Saya beri waktu 30 detik untuk melakukan. Boleh dirayu, boleh diberi uang atau yang berharga saya tidak bisa. Silakan boleh dengan segala cara. Saat ini tidak berbagi saya. Karena ini akan berharga saya, jadi tidak boleh ke orang lain. Iya. Boleh lebih ini lagi. Jangan paksa. Anda nggak boleh memaksa apa ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ini ada berharga saya. Jangan. Tolong. Ya cukup. Ya. Terima kasih. Dapat dari permainan ini. Apa yang bisa diambil dari permainan ini? Tadi Ustaz Kamidin dengan Ustaz Andi. Ustaz Kamidin ternyata memiliki pendirian yang kuat ya untuk tidak membuka yang ada di kepala tangannya. Padahal Ustaz Andi sudah melakukan segala cara untuk memaksa membukanya. Nah dari sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Apa yang memegang kontrol untuk membuka kepala tangan di sini? Ustaz Andi atau Ustaz Kamidin? Ustaz Kamidin ya, mungkin Ustaz Kamidin juga punya alasan mengapa tidak mau membukanya padahal udah dibujuk dirayu. Mungkin kalau saya mungkin ya, masing-masing orang pastinya punya alasannya sendiri mau buka atau mau tetap menutup. Dan untuk Ustaz Kamidin pastinya punya alasan mengapa tetap menutup kepala tangannya, mungkin karena sangat berharga bagi dirinya. Nah di sini dari permainan ini kita bisa simpulkan bahwa yang bisa mengontrol atau yang sebagai pemegang kendali atau memegang yang sebagai kontrol untuk mengontrol dirinya ya diri kita sendiri ya. Nah dari pemain tersebut siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Tadi Ustaz Kamidin ternyata tetap melindungi apa yang ada di kepala tangannya. Jadi yang memegang kendali atau kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau tetap menutup kepala kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar pada saat itu. Mungkin kalau saya, mungkin kalau dibujuk dirayu atau diberi uang 1 miliar ya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi saya akan membukanya. Yang masing-masing orang pasti punya alasannya. Terus seorang psikiater dan pendidik Dr. William Blaser dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki kebutuhan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin positif adalah suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, ya, meskipun kita sering menghubungkan disiplin dengan menggunakan teknik hukuman. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pakar pendidikan Giacomo Lamporo dan Gianni Così mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, Gianni Così juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup misalnya kalau kebutuhan bertahan hidup misalnya apa saja? Bertahan hidup kita membutuhkan apa? Makanan, minuman, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua, dari teman, dari guru, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Bukan penguasaan ini hubungannya dengan menguasai, ingin terampil, ingin menjadi pintar, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini berarti kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ingin merasa senang. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini artinya dorongan yang timbul dari diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gianni Così, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kecemasan. Di sini biasanya orang akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kali ini termasuk motivasinya itu masih motivasi eksternal, ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini merupakan motivasi yang paling rendah, ya, dari perilaku manusia. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang melakukan sesuatu hanya untuk mendapat hadiah, mendapat penghargaan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Misalnya ini murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau saya melaksanakan PR akan dikasih hadiah apa? Kalau mendapat nilai 100 diberi hadiah apa? Ini motivasinya berarti untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini merupakan motivasi dari dalam diri, ya, atau motivasi ini. Selanjutnya, tentang pendekatan restitusi. Mungkin sudah pernah mendengar kata restitusi. Restitusi ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat.
memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi untuk praktek penerapannya nanti bisa dilihat. Untuk ciri-cirinya untuk restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya. Tahapannya, untuk tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan integritas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalnya contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya untuk siswa yang tidak mengerjakan PR, diapakan seperti sadar. Mungkin sadar bisa membagi pengalamannya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, suruh mengerjakan di luar kelas. Mungkin ada lagi kalau sadar sana, biasanya yang tidak mengerjakan PR itu diapakan? Didenda ya. Biasanya ya mungkin masing-masing guru atau ustadz punya cara tersendiri ya mengatasi siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi kita bedakan apakah yang kita lakukan itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi atau restitusi ya. Ketika guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR, misalnya menghormat bendera selama 10 menit di halaman, ini berarti sebagai sebuah hukuman ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Ini merupakan konsekuensi ya. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dalam hal ini. Jadi tidak. Ini ya, biasanya ditanya dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Sudah tahu kan, kalau tidak mengerjakan PR itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, nanti anak disuruh mencari solusi sendiri ya, cari solusi supaya besok mengerjakan PR. Jadi dulu yang membantu menyelesaikan masalah, yang mencari solusinya mereka itu sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ya. Menurut Dian Bosen ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Ini tidak cuma guru ya, bisa orang tua atau pimpinan ya. Ini ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan bentuk fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya, waktu yang kurang saya lakukan, lambat lagi, kapan bisa tepat waktu ya, sambil nadanya itu nada tinggi ya, marah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi contoh posisi dulu sebagai penghukum. Saudara nanti bisa menilai sendiri. Kita sebagai posisinya sebagai penghukum atau bukan, nanti bisa menilai sendiri ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu enggak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu juga? Misalnya, ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif, bisa negatif. Positif di sini berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini seperti kita yang sebagai teman ya. Misalnya, ayo bantulah bikin bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi ada pendekatan antara guru dan murid. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya, peraturan apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Biasanya kalau menanyakan apa yang kita yakini, apakah kamu yakini, dan sebagainya. Misalnya ini ada kasus siswa tidak memakai topi saat upacara bendera. Contoh penerapan posisi kontrolnya, misalnya posisi guru sebagai penghukum biasanya akan mengatakan pakai aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan dengan nada tinggi ya, sambil dibayangkan penghukum biasanya dengan nada marah. Kemudian pembuat rasa bersalah biasanya akan mengatakan berapa kali guru bilang sama kamu, guru kecewa. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan sebagai penonton, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, guru akan menanyakan apakah kamu ada kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya. Nah, saudara-saudara bisa menilai sendiri ketika murid kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita biasanya berada di posisi yang mana? 1 dan 2, penghukum dan pembuat masalah bersama. Dan mungkin masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Kadang mungkin lagi ini sebagai penghukum, mungkin besok lagi baik hati, mungkin sebagai teman ya, menyesuaikan kondisi. Kemudian kita belajar keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Tadi saya sudah membagikan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini bisa sambil dibaca. Kemarin saya sudah praktek di kelas 6B untuk membuat keyakinan kelas yang sudah dipasang di sini. Jadi yang pertama, cara membentuk keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian, catat semua masukan murid di papan tulis. Bisa dengan kertas. Semua anggota menuliskan atau mencurahkan pendapatnya, kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian disusun keyakinan kelas sesuai prosedur dan diusahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat negatif diganti dengan kalimat positif. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, maka bisa diganti dengan perjalanan kelas. Ya. Kemudian ini kemarin dokumentasi ketika membuat keyakinan kelas. Setelah selesai disepakati, masing-masing anak atau semua anggota kelas menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Jadi untuk keyakinan kelas, kesimpulannya, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah dan mudah diingat. Untuk penerapan segitiga tes revisi bisa dilihat pada video ini ya. Kasusnya ini anak datang terlambat. Ada siswa yang penyelesaian masalahnya untuk anak yang terlambat menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak mau solusinya begini, supaya besok tidak
Saat makan setelah sama dengan penerapan dan Setelah kepemilikannya sendiri, kantor utama saya akan saya belajar. Saya merasa senang karena kami bisa berjalan bersama untuk masyarakat saya. Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi dan berusaha untuk selalu bekerja baik. Terima kasih ya Terima kasih. ya, kesimpulannya untuk penanganan kasus yang dilakukan itu dengan menggunakan tahapan segitiga revolusi diharapkan bahwa seseorang guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Jazri atas pemaparannya dan insya Allah selamat bermanfaat ini. Acara yang terakhir yaitu lain-lain ada tanya jawab. Saya silakan. Berapa Kalau memang sudah paham dan tidak ada pertanyaannya, ya bisa satu saja kayak sudah tahu bapak. atau ada pertanyaan? Ada ya. Untuk keyakinan kelas ini, misalnya ada anak yang tidak sesuai itu, apa perlu diberi istilahnya hukuman ringan seperti peraturan atau hanya itu kan tadi sifatnya Ada kesepakatan. kesepakatan berarti yang Kesepakatan melanggar antara semua yang melanggar tetap diberi diberikan. ya Misalnya teguran. Oh iya. Sudah terjawab. Saja. Ada lagi? Ya. Silakan. Terkait dengan institusi yang terkait dengan manajer, bagaimana penanganannya ketika anak sebaiknya langsung benar-benar sehat saat datangnya, apakah memang di kondisi ruangan tertentu? Ya, untuk mengatasi masalah pelanggaran anak sebaiknya di ruangan tersendiri ya, tidak di depan teman-temannya. Harus misalnya di ruangan terpisah tersendiri. Ditanya biar lebih enak menjawab. Ketika misalnya langsung ditegur di depan teman-temannya juga mungkin malu atau bagaimana. Sebaiknya di ruangan tersendiri mengatasi masalah pelanggaran. Ya, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih Ustazah. Saya rasa sesi tanya jawab cukup sampai di sini dulu. Terima kasih juga untuk Ustaz Jazri yang sudah menyampaikan pemaparan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positifnya. Serta saya ucapkan terima kasih juga pada Ustaz semua yang sudah meluangkan waktu menyimak pemaparan dari Ustaz Jazri. Kita sampai pada akhir acara. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafarat. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya selaku pembawa acara kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian tadi Ustazah Sri Kusmiati tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter siswa-siswa. Semoga ini nanti sebagai awal mula untuk kita semuanya bisa belajar dan nanti sudah dipahami oleh kita semuanya bahwasanya budaya positif merupakan budaya yang sangat baik dan bisa menjadi karakter siswa kita. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihatun Hanifiyah sebagai rekan sejawat dari Ustazah Sri Kusmiati akan menyampaikan umpan balik apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah Sri. Saya selaku rekan guru mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Itu sangat bermanfaat dan sebagai pengingat juga untuk kita, sebagai kontrol juga untuk kita bagaimana sebaiknya menjadi guru yang bisa membawa aura positif untuk anak-anak, sehingga jika kita ingin anak kita baik berarti kita juga harus membawa suasana yang baik juga.
Semoga ilmu yang tadi dipaparkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.